Seharga 30 juta, gadis mempertaruhkan nyawanya untuk tinggal di freezer selama 20 tahun. Wajah gadis setelah bangun tidur, tapi tidak ada yang berubah. Dia menyeret tubuhnya yang rapuh melalui kota. Sekarang dia tidak tahu bahwa dia telah dibekukan selama 20 tahun. Baru naik bus, dia mengeluarkan uang kertas tua. Sopir menatapnya. Dia juga menatap pengemudi dengan penuh harap. Kenapa dia tidak mengembalikan uangnya? Sopirnya sangat bingung. Tarif naik 3 kali lipat di tahun-tahun sebelumnya. Gadis terlihat luar biasa. Kemarin hanya 500 won. Mengapa tiba-tiba naik menjadi 1.300 hari ini? Dia menyeret tubuhnya yang lelah ke pintu rumah. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengetuk pintu. Tidak ada respon di rumah. Tepat ketika dia tidak berdaya, kunci pintu tua dan rusak langsung rusak. Gadis itu dengan senang hati mendorong pintu terbuka, hanya untuk menemukan bahwa itu telah dikosongkan. Dia pikir orang tuanya tidak bisa membayar sewa dan diusir. Segera ambil ponselnya dan hubungi ibunya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa telepon telah dibekukan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa datang ke bengkel ponsel. Dapatkah staf memberitahunya, ini adalah ponsel berusia 20 tahun yang tidak dapat diperbaiki sama sekali. Biarkan dia membeli yang lain. Tetapi gadis itu mengatakan bahwa ponsel itu baru dibeli kurang dari sebulan. Bos mengira gadis itu sengaja menemukan kesalahan. Bawa dia langsung ke kantor polisi. Polisi meminta kartu identitas untuk membantu penyelidikan. Saat dia mengeluarkan album Leslie Cheung dari tasnya, dengan orang tua seperti kakak, polisi mengira dia sampah. Tetapi ketika mereka melihat ID-nya, tapi benar-benar terkejut. Nenek tua yang baru saja ditabrak mobil mendengar, berdiri ketakutan. Menurut informasi pendaftaran rumah tangga pada kartu identitas gadis itu, polisi dengan cepat menemukan nomor ponsel orang tuanya. Ditelepon tapi tidak ada yang angkat. Setelah gadis tak berdaya itu meninggalkan pesan kepada ibunya, meninggalkan kantor polisi, tunawisma, dia terpaksa datang ke alma maternya. Tetapi ketika dia melihat spanduk yang tergantung di dinding adalah 2019, dia langsung bertanya-tanya apakah matanya membeku. Jadi dia berdiri dan melihat dari dekat, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini 2019. Dia langsung kewalahan. Dia baru saja tidur. Bagaimana bisa 20 tahun, tapi melihat kampus baru, dan berbagai produk elektronik yang tidak dikenal. Dia benar-benar tercengang, langsung tersungkur di kursi. Saat ibu pulang, klik pada pesan telepon. 000, ibu, ini aku, Putri Mumiran. Kamu ada di mana? 000, ibu tidak pernah berpikir bahwa 20 tahun kemudian, dia masih bisa mendengar suara putrinya. Dia menutup mulutnya untuk menekan kesedihannya. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan putrinya. Jangan lewatkan sepatah kata pun. Keluarga tidak pernah menyerah mencari seorang gadis selama 2 dekade, tapi tanpa kecuali. Setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, ibu tidak bisa lagi menahan emosinya. Tangisan, keluarga bergegas ke kantor polisi. Tetapi beritanya adalah bahwa putrinya telah meninggal. Orang-orang bersemangat dan cemas. Hari ini setelah 20 tahun, bisakah seseorang hidup setelah dibekukan selama 20 tahun? Gadis seharga 30 juta, mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil bagian dalam eksperimen pembekuan. Tapi apa yang dijanjikan selama 3 hari berubah menjadi 20 tahun. Melihat elektronik yang sama sekali tidak dikenal, dia menarik orang yang lewat dengan terkejut dan bertanya. Setelah mengetahui bahwa itu sudah 20 tahun, dia tidak percaya mengapa dia hanya tidur. Sudah lama. Pada saat ini, peluit yang familiar tiba-tiba datang dari kampus. Dia berbalik. Ini bukan saudara yang tumbuh bersamaku. Ketika dia melihat wajah tua kakaknya, air mata mengalir tanpa henti. Dalam ingatannya, kakaknya masih anak-anak. Tetapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi paman berusia 30 tahun. Saudara saling berpelukan erat. Ketika mereka masih anak-anak, kakak perempuan itu membawa adik laki-lakinya ke sekolah. Sekarang kakaknya kembali ke sekolah. Gadis dengan perasaan campur aduk. Setelah pulang, gadis itu mengetahui bahwa orang tuanya telah tinggal di villa. Dan ketika dia masuk ke kamar yang telah disediakan keluarganya untuknya, temukan dekorasi di dalamnya. Ini persis sama dengan rumah sewa. Bahkan CD album favoritnya. Semua bersih. Air mata membasahi mata gadis itu lagi. Ibu memberitahunya alasan kenapa keluarga bisa tinggal di mansion. Semua kredit untuk dia. 20 tahun yang lalu, keluarga itu secara misterius menerima sejumlah besar 30 juta. Dan catatan itu adalah namanya. Gunakan uangnya, memulai bisnis di rumah. Hasilkan uang 10 kali lipat secara langsung. Itu 20 tahun yang lalu. Keluarga gadis itu masih tinggal di rumah sewaan seluas 30 meter persegi. Makan hanya bibimbap sayur. Dan Miran hanyalah seorang aktris yang tidak bisa menerima drama saat itu. Hidup paruh waktu setiap hari. Tapi pada hari ini, Mitra TV menemukannya. Ingin dia melakukan pertunjukan tentang eksperimen pembekuan. Dan berjanji untuk memberinya 30 juta sebagai hadiah. Miran mendengar bayaran yang begitu tinggi. Dia bahkan tidak berpikir untuk datang langsung ke laboratorium. Dan bersamanya ada seorang pria, Dong Ken, seorang sutradara terkenal di industri hiburan. Pada awal percobaan semuanya berjalan sangat baik. Tapi dia akan mencairkan keduanya. Dr. Huang bertanggung jawab atas eksperimen. Dia tiba-tiba dipanggil oleh panggilan telepon. Tapi tak disangka, dia baru saja keluar belum lama ini. Mobil melaju kencang di jalan, tiba-tiba meledak. Sementara di sisi lain, waktu untuk percobaan pembekuan telah tiba. Lab memiliki peringatan darurat. Jika mereka tidak bisa mengeluarkan keduanya saat ini, itu mungkin tidak akan pernah keluar. Dan hanya Dr. Huang yang tahu bagaimana mencairkannya. Asisten yang tidak tahu apa-apa dengan panik. Matikan saklar dengan panik. Coba selamatkan keduanya. Tapi yang dia tidak tahu adalah, setelah eksperimen dihentikan secara paksa, perangkat akan mulai secara otomatis menghancurkan sistem. Jangan lihat gadis ini yang terlihat seperti gadis SMA. Faktanya, dia berusia 46 tahun ini. Tapi dia tidak terlihat lebih muda dengan riasan. Tapi menghabiskan 20 tahun di freezer. Miran yang baru saja bangun, memutuskan untuk membalas dendam untuk orang yang membuatnya kehilangan masa mudanya. Dia mendorong membuka pintu biro TV. 3 orang di rumah itu tampak seperti mereka melihat dewa wabah. Berdiri. Mereka takut dia tidak akan bahagia. Miran mengeluarkan selembar kertas kosong dan menyerahkannya kepada mereka. Semua orang tidak terkejut ketika mereka melihatnya. Dan itu 20 tahun yang lalu. Kontrak ditandatangani oleh biro TV dan Miran. Ini dengan jelas menyatakan bahwa biaya pembekuan sehari adalah 5 juta. Maka 1 jam pembekuan adalah 200.000. Total 8.670 jam dalam setahun. Maka biaya tahunannya adalah 1,752 miliar. Kemudian kalikan itu dengan 20 tahun dibekukan. Total 35 miliar 40 juta. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak tahan terkejut dan tidak berani berbicara. Tapi ini belum berakhir. Karena harga telah naik 3 kali lipat dalam 2 dekade. Oleh karena itu, kompensasi secara alami akan berlipat ganda. Pada akhirnya, mereka hanya perlu membayar 70 miliar won. Setelah beberapa orang mendengarnya, hati mereka berdegup kencang. Apakah ini untuk uang?
그래 거기 무슨 내 이름도 아니고 그래, 우리 방송국 팔아도 그 돈 힘들어요 미란. Tapi segera mereka menyesalinya. Miran berkata jika mereka tidak mau memberikan uang. Dia juga tidak keberatan mengirim mereka ke penjara selama beberapa dekade. Para pemimpin biro TV tidak berdaya. Mereka harus menjanjikan uang padanya terlebih dahulu. Setelah Miran pergi, dia pergi ke toko kelontong, membeli album idola. Tetapi ketika dia bertanya kepada saudara laki-lakinya apakah dia telah merilis lagu baru-baru ini, jawaban yang dia dapatkan membuatnya tidak bisa dipercaya. 그거 장국이 형 추모 앨범인데요. 네? 장국이 형 죽었잖아요. 16년 전에 죽었는데. 장국영 오빠가 죽었단 말이에요? Dia berkeliaran di jalan sambil memegang album Leslie Cheung. Dia tidak tahan untuk mengungkapkan pikirannya. Di sisi lain, Dongken dipanggil ke laboratorium oleh asisten dokter. Katakan padanya sebelum membekukan orang. Dr. Huang mencoba membekukan lumba-lumba terlebih dahulu. Tapi tak lama setelah dicairkan, lumba-lumba mati karena tidak bisa beradaptasi dengan suhu. Pertanyaan yang sama, kemungkinan akan muncul pada orang yang dibekukan. Suhu tubuh normal orang yang beku adalah 31,5 derajat. Tapi selama suhu melebihi 33 derajat, akan mati karena terlalu panas. Setelah mengetahui berita itu, Dong Chen langsung menelepon Min Hui. Dia ingin dia mengambil tindakan pencegahan. Miran terganggu oleh kenyataan bahwa dia tidak dapat menemukan pekerjaan saat ini. Dia tidak ingin mendengarkannya.